Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara pengumuman pemenang lomba video layanan perpustakaan Universitas Muria Kudus tahun 2021. Baik, sebelumnya yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Muria Kudus Ibu Nur Atia M. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Video Layanan Perpustakaan Universitas Muria Kudus Mas Firman Al-Mubarak SI. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Video Layanan Perpustakaan Universitas Muria Kudus Bapak Gali Manunggal yang merupakan wartawan TV One dan juga konten kreator cerita Muria. Yang kami hormati segenap staf Perpustakaan Universitas Muria Kudus dan hadirin yang berbahagia yang tentunya sudah berkenan hadir dalam acara pengumuman pemenang lomba video layanan Perpustakaan Universitas Muria Kudus tahun 2021 secara daring dan virtual. Bersama saya Dimas di sini yang akan memandu acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Nah, untuk teman-teman pada siang hari ini senang sekali saya di sini bisa mendampingi teman-teman di sini dan bisa mengumumkan nantinya siapa sih yang akan mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit tentunya. Sungguh luar biasa sekali pada hari ini 30 Maret 2021 di mana hari ini dinantikan hal yang dinantikan oleh peserta video layanan perpustakaan di mana sebelumnya sudah dilakukan seleksi yang ketat tentunya dan juga teman-teman sudah membuat sebuah karya video yang luar biasa sekali dan juga dengan berbagai tema yang disediakan adalah salah satunya ada aplikasi perpustakaan Universitas Muria Kudus, layanan bebas pustaka, layanan depositori Universitas Muria Kudus, pemanfaatan perpustakaan Universitas Muria Kudus dan enjoy perpustakaan UMK dan tentunya dengan berbagai jutaan rupiah dengan berbagai hadiah yang ditawarkan ada jutaan rupiah dan dengan total yang sangat luar biasa untuk teman-teman. Yaitu yang pertama mendapatkan juara pertama mendapatkan 1 juta rupiah, juara kedua mendapatkan 500.000 rupiah, juara ketiga 300.000 rupiah dan juara favorit netizen di mana ini adalah juara di mana yang menentukan adalah netizen yang sudah menoleh video-video peserta 10 nominasi 10 besar peserta lomba video perpustakaan Universitas Kudus mendapatkan 500.000 rupiah. Dan sebelum nanti untuk dewan juri mengatakan bagaimana mekanisme untuk penilaian dan juga mekanisme dalam penjurian, selanjutnya kita akan dengarkan sejenak sambutan dari Kepala Perpustakaan Universitas Muria Kudus Ibu Nur Atia M. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muria Kudus dan jajaran pimpinan di Universitas Muria Kudus. Yang saya hormati juri lomba video perpus UMK 2021 Bapak Galih Manunggal dan Saudara Firman Al-Mubarak. Yang saya banggakan Ketua Panitia Saudara Muhammad Dwi Wahyu Aristianto, segenap pustakawan, staf dan mahasiswa magang. Yang saya banggakan tentunya para peserta lomba video perpustakaan UMK 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tetap berdoa semoga kita semua selamat dan segera keluar dari pandemi Covid-19. Kedua kali, sholawat serta salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi yang sedang kita alami selama lebih dari 1 tahun ini memaksa kita menyesuaikan diri dalam banyak kegiatan. Pun di perpustakaan dan layanannya harus tutup, kemudian buka sebagian dengan banyak aturan protokol kesehatan. Harus juga mengaktifkan dan mengoptimasi layanan secara online. Namun demikian, pandemi berkepanjangan ini tidak bisa menjadi alasan kita untuk berhenti produktif.
Naiknya kesempatan rebahan di rumah memberikan kesempatan maraton drakor bagi sebagian orang, namun bagi sebagian yang lain memberikan kesempatan beradaptasi dan semakin produktif dalam berbagai bidang bagi sebagian yang lain. Untuk mewadahi dan memotivasi kegiatan produktif dan positif, UPT Perpustakaan UMK melaksanakan lomba video Perpus UMK 2021. Kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa UMK maupun masyarakat umum untuk mulai belajar membuat video bagi yang belum pernah dan berkreasi lebih banyak lagi bagi yang sudah biasa membuat video. Tentu saja, kompetisi ini berhadiah. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para peserta lomba, kami sampaikan selamat dan terima kasih atas partisipasi dalam lomba video Perpus UMK 2021. Lomba video yang pertama kali diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Selanjutnya, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam layanan dan penyelenggaraan yang mungkin saudara dan kita alami selama lomba ini. Mewakili ketua panitia yang sedang sakit, mari bersama kita doakan Mas Eri semoga segera sembuh dan sehat seperti sedia kala. Saya laporkan bahwa lomba video Perpus UMK 2021 ini diikuti oleh 34 orang peserta. Video yang terverifikasi sebagai peserta lomba adalah 16 video. Peserta tidak hanya dari UMK namun juga dari luar kota, ada beberapa yang dari Pati dan ada dari Boyolali. Sekali lagi, selamat, terima kasih, dan semangat selalu bagi para peserta. Mari kita berikan aplaus untuk mereka. Alhamdulillah, tibalah hari ini, hari terpenting dalam rangkaian lomba. Hari pengumuman juara 1, 2, 3, dan juara favorit netizen. Semoga semua peserta dan para juara mendapatkan keberkahan dan manfaat dalam berpartisipasi di lomba ini. Demikian sambutan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata saya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Universitas Muria Kudus, Ibu Nur Atiyah M.Hum, atas sambutannya yang sudah diberikan. Dan luar biasa sekali, kita tadi sudah menyimak beberapa kata dari beliau bahwa gimana kita memanfaatkan saat pandemi ini. Ada yang berjalan, ada yang nonton drakor gitu ya, tapi ada yang lebih bermanfaat lagi nih yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Muria Kudus, di mana lomba ini sudah diselenggarakan tanggal 15 Februari 2021 sampai 14 Maret 2021. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang menggali ilmu dan juga bakat teman-teman yang suka mengedit video, bikin video, voice over dan lain sebagainya. Dan juga di Instagram sudah diupload di Perpustakaan Universitas Muria Kudus di official Instagramnya pada tanggal 22 Maret 2021, dan berbagai penilaian pun sudah dilakukan oleh Dewan Juri ya tentunya. Dan juga mungkin teman-teman yang peserta yang sudah mendapatkan nominasi 10 besar ini nanti ya sudah mengkerahkan untuk teman-temannya atau kawan-kawannya yang dari daerah dari kampus sendiri atau dari luar kampus ya untuk meng-like gitu ya video, ayo di like video saya, di like ya biar semangat dan juga biar nantinya mendapatkan juara favorit dari netizen, dimana juara favorit ini nanti dimulai dari banyaknya like dan juga teman-teman komentar atau like yang banyak nantinya ya. Dan sebelumnya ini nanti ada Dewan Juri yang akan menjelaskan mengenai sistem penilaian. Mari kita simak sejenak penjelasan sistem penilaian oleh juri kita, Mas Firman Al-Mubarak S.Hum. Kami persilakan. Ngomong di. Terima kasih Mas Dimas atas waktu yang telah diberikan, MC andalan kita semua, MC kondangan sebenarnya Mas Dimas ini, tapi kita minta bantuannya untuk MC
acara sedikit agak resmi ini. Jadi terima kasih teman-teman semua partisipasinya, telah mengirimkan banyak sekali tema, banyak sekali kreativitas dari rekan-rekan semua. Sebenarnya lebih dari 500 orang yang mau ingin mendaftar tapi tidak jadi karena mungkin masalah pandemi, masalah harus syuting di tempat dan lain sebagainya. Jadi yang terverifikasi kita yang masuk kategori kita hanya 16. Dari 16 itu kita saring menjadi 10 nominasi dengan beberapa kriteria. Antara lain, 1, kesesuaian tema lomba. Jadi sudah disebutkan Mas Dimas tadi, ada 5 kategori lomba yang bisa dipilih oleh para peserta. Jadi tidak harus mengkreasikan 2 tema jadi 1 video, tapi bisa 1 tema 1 video, dan kita memberi kebebasan kepada para peserta itu 1 peserta boleh membuat beberapa tema. Kemudian ada lagi teknis pengambilan gambar, itu juga masuk poin penilaian. Karena tentu ini lomba video, jadi teknik pengambilan gambar jadi salah satu poin penting penilaian. Kemudian teknik editing itu juga masuk penilaian. Selanjutnya ketepatan informasi yang disampaikan. Nah ini teman-teman banyak kemarin ada yang saya lihat itu miss. Jadi contoh misal aplikasi Kubuku, banyak teman-teman yang mungkin belum mengerti. Jadi kalau aplikasi Kubuku sama buku yang kita miliki di perpustakaan itu 2 hal yang berbeda untuk jumlahnya, koleksinya dan sebagainya. Kalau yang di perpus ini, yang di perpus cetak ini yang kita miliki itu nanti masuknya di aplikasi di jilid perpustakaan. Jadi teman-teman bisa searching di sana, tapi tidak ada e-booknya. Kalau yang aplikasi perpus UMK itu khusus e-book. Nah, poin selanjutnya penilaian itu kreativitas, ide atau gagasan. Jadi kemarin saya sama rekan saya juri satunya, Mas Galil Manunggal dari wartawan TV One. Beliau untuk kesempatan kali ini belum bisa hadir karena mungkin ada kerjaan, karena beliau kerja juga wartawan. Jadi beliau berhalangan hadir ke sini, jadi diwakilkan ke saya. Teman-teman mungkin saya lihat kemarin udah banyak yang bagus untuk ide atau gagasannya, tapi masih ada yang kurang kreatif. Jadi banyak yang bagus, banyak juga yang kurang. Mungkin kedepannya kalau ada lomba-lomba lagi bisa diperbaiki. Jadi kemarin sistem penilaian kami berikan poin. Jadi 2 orang juri memberikan masing-masing maksimal 50 poin. 1 juga Mas Galil 50 poin untuk dijumlahkan, diambil nilai tertinggi, dijumlahkan semua. Jadi sistem kemarin benar-benar fair untuk penilaian. Jadi dari 10 itu masuk nominasi, kita ambil nanti 4 juara. Tentu juara 1, 2, 3 dan juara favorit netizen dengan like terbanyak. Tentunya kami harapkan yang like terbanyak itu tidak beli di Shopee ya, itu kalau bisa memang benar-benar real temennya. Kalau kemarin ketahuan mungkin ada nge-crack atau beli di Shopee ya mudah-mudahan berkah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai juri. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tunggu saudara-saudara karyanya semua. Terima kasih. Luar biasa sekali, itu tadi adalah sambutan dari Dewan Juri kita terkece ya Mas Firman Al-Mubarok Eshum. Tentunya tadi sudah dijelaskan bagaimana mekanisme perlombaan kita pada siang hari ini, yang dimana siang hari ini adalah penentu siapa yang akan mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit, dan juara yang dipilih oleh netizen tentunya, yang karena like-nya terbanyak nantinya siapa. Tentunya teman-teman semuanya sudah dangdik-dugder ya di rumah, udah aduh ini siapa, atau jangan-jangan yang di rumah udah siap-siap nih, udah pasang konfeti nanti kalau mungkin celebrationnya seperti apa nantinya, kayak gitu ya. Dan juga
nanti mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan juara, kami ucapkan selamat juga ya. Dan tadi pesan dari Mas Firman yang tadi untuk like-nya yang beli gitu kan. Emang sekarang ini teknologi serba canggih ya Kak ya, tapi kalau bisa kita fair dan juga sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu ya. Dan baik, tanpa berlama-lama tentunya ini sudah menunggu-nunggu nih dari teman-teman yang dari peserta dari Zoom ini sudah menunggu, aduh gimana ini kayak gitu kan. Baik, tanpa berlama-lama kita akan sebutkan ini dia nominasi 10 peserta Lomba Perpustakaan Universitas Muria Kudus, Lomba Video Layanan Perpustakaan Universitas Muria Kudus 2021. Baik, untuk 14 September 1995. Berdasarkan Surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 A1 533, Presiden Soeharto menetapkan Hari Kunjungan Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca. Banyak orang bilang membaca adalah membuka jendela dunia. Dari membaca, kita tahu bahwa Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar yang masa kecilnya selalu mendapatkan nilai buruk dan diberhentikan ibunya dari sekolah. Ibarat sebuah rumah, pemandangan luar dapat kita lihat dari jendela. Begitupun dengan buku yang memberikan wawasan ketika kita membacanya. Ini adalah kampusku, Universitas Muria Kudus. Aku sangat suka membaca buku. Sampai-sampai saat senggang kuliah, aku hanya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Buku itu seperti cermin. Kalau yang berkaca padanya adalah seorang yang bodoh, engkau tak bisa berharap yang terpantul adalah seorang yang jenius. Kata orang pintar, siapapun yang terhibur dengan buku, maka kebahagiaan tak akan sirna darinya. Namun, sekarang buku tak lagi digemari. Ia tersisihkan oleh setan kotak kecil yang digunakan sebagai alat komunikasi, yang disebut dengan gadget. Buku pun mulai ditinggalkan karena sudah dianggap sebagai barang usang. Perpustakaan pun bak seperti rumah hantu. Banyak buku tertata rapi, namun tak ada orang yang mengunjungi. Apalagi di masa seperti pandemi ini, kampusku pun mulai bergerak untuk mendapatkan minat baca mahasiswanya dengan sebuah aplikasi. Aplikasi yang hanya dikhususkan untuk membaca buku dan mencari materi. Aplikasi tersebut bernama Perpus UMK, dan aku berharap banyak orang menyadari betapa indahnya membaca buku, dan buku tak usang lagi. Namun, semua kita kembalikan pada diri kita masing-masing, karena semua itu adalah pilihan. Sendirian aja nih, enaknya ngapain ya? Coba ke perpus aja deh, lama juga nggak kesana. Sekalian cari referensi buat skripsi. Kangen juga. Kira-kira bakal ada yang baru nggak ya selama pandemi ini? Jadi penasaran. Semoga sih nggak banyak yang berubah, tapi pinginnya ada yang lebih baik sih. Naik aja lah coba. Wah, apaan nih? Ada hand sanitizer ternyata. Ternyata sejak adanya pandemi, UMK tuh menyediakan hand sanitizer. Ada yang jaga nih. Tanya lah. Mas, ada nggak sih layanan yang baru atau yang bisa kita akses dari rumah ataupun yang dapat mempermudah mahasiswa sih selama pandemi? Masnya ngasih tahu dong kalau sekarang perpustakaan UMK itu punya aplikasi namanya Perpus UMK yang bisa kita akses dengan cara mendownload di Play Store. Wah, dan caranya
Untuk mendaftar pun mudah. Aku jadi menyesal baru tahu. Baiklah, aku akan mencobanya, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Sekarang kita udah ada di rumah karena tadi kita bisa di perpustakaan. Nah, tadi kita udah dapat informasi dari mas-mas yang jaga di perpus bahwa perpustakaan UMK udah ada aplikasi Perpus UMK yang kita bisa download di Play Store. Nah, sekarang aku mau coba aplikasiin Perpus UMK buat cari e-book atau e-journal. Mungkin bisa bantu skripsian aku kayak gitu. Yuk kita coba buka aja ya. Oke. Jadi di layar utama itu bakal ada 5 icon: perpustakaan, berita, rak buku, donasi, dan akun. Nah, karena kita mau membahas tentang e-book dan e-journal, kita langsung aja ke pencarian, atau kita bisa memilih jika kategori buku. Karena untuk lebih cepatnya kita pilih icon pencarian aja dan kita tulis judul e-book atau e-journal yang kita butuhkan. Nah, aku mau coba cari tentang hukum ya. Oke. Nah, ada beberapa nih yang udah ada. Coba kita buka satu ya. Oke, buka satu. Nah, di sini tertulis kalau buku itu atau e-book itu ada 6, tersedia 6, dan e-book ini bisa kita pinjam maupun kita baca. Nah, kalau kita baca berarti kita hanya bisa membacanya, dan kalau kita pinjam berarti kita bisa meminjam untuk beberapa hari, kemudian kita membaca ulang e-book yang udah kita pinjam kayak gitu sih. Nah, karena untuk lebih memudahkan aku mengerjakan skripsiku, aku mau pinjam aja, jadi bisa aku baca berhari-hari kayak gitu. Takutnya nanti kalau ketersediaan buku itu udah habis, nanti aku nggak bisa baca lagi kayak gitu. Jadi penting banget buat kalian yang memang merasa membutuhkan e-book atau e-journal itu, klik aja pinjam, jangan hanya sekedar dibaca. Karena kalau itu hanya kalian baca dan nggak kalian pinjam, kalian nggak akan bisa meminjam, nggak akan bisa membaca itu kalau ketersediaannya 0. Nah, kalau kita udah meminjam e-book atau e-journal itu, dia bakal masuk ke icon rak buku. Nah, di rak buku itu kalian tinggal pencet aja e-book yang mau kalian baca ulang. Nah, nanti udah dia keluar tampilannya, terus dari halaman depan sampai halaman belakang itu ada semua tanpa terputus-putus kayak gitu. Gampang banget gak sih? Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke kampus lagi untuk cari buku atau referensi skripsi maupun tugas kalian. Kalian cuma tinggal akses aplikasi Perpus UMK dari rumah maupun dari kafe atau dari manapun. Jadi kalian tetap bisa produktif belajar dimanapun dan kapanpun kayak gitu sih. Nah, ada satu informasi terpenting lagi nih dari aku, itu ada donasi. Jadi kalian yang ingin beramal, kalian bisa membeli buku di icon donasi dan kalian membayarnya, otomatis buku itu akan disumbangkan ke perpustakaan mereka kayak gitu guys. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dunia perkuliahan dan menjadi seorang mahasiswa, sadar betul kalau kita tidak melulu harus disuapi materi oleh dosen saja. Aktif mencari literatur secara mandiri menjadi jalan ninjaku. Beruntungnya di Universitas Muria Kudus dilengkapi perpustakaan yang masih bisa dikunjungi walaupun di masa pandemi seperti ini. Berada di perpustakaan selalu mengasyikkan, karena perpustakaan menjadi tempatku menemukan dunia baru, wawasan baru sebagai pengisi otakku yang selalu ingin tahu melalui buku-buku. Disambut pustakawan ramah yang siap melayani dan membantu mencarikan buku-buku itu. Sayangnya, di masa pandemi, kita tidak bisa memilih buku seleluasa seperti biasanya. Jalan ke titik satu, ke titik lainnya, mengintip satu persatu buku yang ada. Kita tidak bisa berjalan
menyusuri lorong-lorong penuh buku dengan harum semerbak bau buku-buku yang sangat menyenangkan. Tapi tenang saja, melalui situs digilid.umk.ac.id, kita tetap bisa mencari secara online ada tidaknya buku yang ingin dipinjam. Enjoy sekali di perpustakaan. Enjoy the library, elevate your life. Kenapa? Perpus tutup? Iya nih, padahal aku butuh banget loh buku yang ada di perpus buat tugasku. Udah jauh-jauh ke kampus, perpusnya tutup. Ya iyalah tutup, udah jam 5 sore, nah lihat. Iya juga ya. Aduh, mana besok terakhir ngumpulin tugasnya lagi. Lah, santai lah. Santai-santai, ini tugas besok terakhir, malah santai-santai. Lah kok ngamuk? Kamu belum tahu ya, sekarang kan udah ada aplikasi Perpus UMK. Lah kok kamu yang ngasih tahu? Tapi aku belum punya akun, gimana dong? Oh, kalau itu mah gampang. Kamu klik daftar, terus isi deh semuanya. Tapi ingat, kamu harus pakai email mahasiswa UMK ya. Soalnya aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa UMK. Terus tunggu di akun kamu diverifikasi melalui email yang kamu daftarkan tadi. Di halaman utama, kamu bisa memilih e-book mulai dari pertanian, pendidikan, ekonomi, teknik, dan lain sebagainya. Kalau e-book tentang bumi datar, ada nggak? Nah, di situ lebih enaknya pakai fitur pencarian. Kamu kan malas tuh kalau scroll ke bawah. Kalau kamu pakai fitur pencarian, kamu bisa menemukan buku yang kamu inginkan. Lah ini ada baca dan pinjam, maksudnya gimana? Kalau klik baca, kamu akan langsung diarahkan untuk membaca e-booknya. Kalau klik pinjam, kamu akan mempunyai hak atas buku itu selama 3 hari. Jadi orang lain tidak dapat membacanya jika stok e-booknya habis. Enak juga ya nyari buku di aplikasi Perpus UMK. Jelas lah, mending cari buku lewat aplikasi Perpus UMK daripada jauh-jauh ke kampus, perpusnya tutup. Terus yang fitur donasi ini buat apa? Jadi kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa membeli e-booknya untuk menambah stok di aplikasi Perpus UMK, dan uangnya akan disalurkan kepada penerbit buku itu. Oh, jadi gitu. Udah sana ngerjain tugas, katanya besok terakhir. Ayo download Perpus UMK. Kok malah dia ngasih tahu sih? Halo Sobat Perpus, kalian pasti bingung ya? Dunia semakin mengekang sementara hidup harus tetap berjalan. Kalian yang suka membaca harus terkekang dengan kenyataan bahwa pandemi membatasi aktivitas pencarian jati diri. Eits, jangan risau ya. Kalian masih tetap bisa mengeksplorasi diri, mengembangkan bakat, dan membuka jendela dunia dengan pemanfaatan peminjaman buku secara online maupun offline di Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Untuk peminjaman buku secara online, Sobat Perpus browsing aja di Google, digilid.umk.ac.id, lalu ketikkan judul bukunya, screenshot cover buku dan informasi detail buku, kirim ke admin Perpustakaan UMK, dan setelah terbalas, Sobat Perpus bisa ambil kapan saja tanpa lagi risau, bukunya masih ada nggak ya?
Untuk peminjaman buku secara offline, Sobat Perpus datang aja di gedung perpustakaan UMK di lantai 2, tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya. Gunakan hand sanitizer dan selalu gunakan masker saat masuk ke ruangan perpustakaan. Jangan lupa juga ngisi absensi di komputernya. Kali ini ada yang beda loh dari layanan pustakanya. Untuk peminjaman buku, kalian cukup cari judul buku di katalog. Lalu kalian tuliskan NIM, judul bukunya, nomor seri, dan tahun penerbit sama nama pengarangnya. Setelah itu kalian kasih ke pustakawan. Sambil menunggu pustakawan datang membawa buku, kalian bisa duduk-duduk santai di kursi yang telah disediakan oleh Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Setelah pustakawan datang membawa buku, kalian hanya perlu menyerahkan KTM untuk proses peminjaman bukunya. Untuk pengembalian buku, kalian datang ke layanan pengembalian, membawa buku dan KTM, lalu menyerahkan ke pustakawannya dan bilang ke pustakawan, "Kak, saya mau ngembaliin buku nih." Buat Sobat Perpus yang baik-baik, jangan lupa juga ya ngisi penilaian bagi pustakawannya. Itu tadi Sobat Perpus, pemanfaatan layanan pengembalian dan peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Muria Kudus. So, save your life, save your mind, and save your books. Agung Nugroho. Universitas Muria Kudus salah satu universitas yang terletak di lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, dan telah terakreditasi B oleh Dikti. Universitas Muria Kudus mempunyai perpustakaan yang dimana seluruh mahasiswanya dapat mengakses banyak informasi. Akses perpustakaan UMK masih bisa terbuka lebar untuk para mahasiswanya dengan syarat tetap menerapkan aturan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan social distancing. Unit Pustaka Muria Kudus memiliki banyak buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Di masa pandemi ini, proses peminjaman buku di UPT tidaklah rumit dan bukan menjadi sebuah halangan untuk kita mencari informasi. Akses perpustakaan UMK masih bisa terbuka lebar untuk para mahasiswanya. Unit Pustaka Muria Kudus sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi para mahasiswanya. Kita tidak perlu repot berjalan mencari buku, kita cukup mencari ketersediaan buku dengan mengakses komputer yang disediakan dan menulis judul dan pengarang yang kita cari. Admin akan mencarikan buku yang sudah kita tulis dan memberikan buku yang kita cari.
Sembari menunggu admin mencari buku, kita juga dapat membeli minuman yang tersedia di dalam perpustakaan. Ini sangat memanjakan mahasiswanya. Setelah kita menerima buku yang kita cari, kita dapat membaca buku di tempat yang sudah disediakan di depan pintu perpustakaan yang tetap menerapkan social distancing. Untuk itu, jangan takut datang ke perpustakaan. Selama badan kita sehat, mental kita kuat, tetaplah mencari ilmu sampai dapat. Ya, salah satunya adalah ke perpustakaan Universitas Muria Kudus. Perpustakaan yang nyaman dan mudah untuk mendapatkan informasi. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sangat berdampak pada masyarakat, khususnya mahasiswa. Saya sangat membutuhkan peran perpustakaan dalam pembuatan skripsi saya. Tapi jangan khawatir, sekarang ada aplikasi Perpus UMK yang bisa di-download di Google Play Store. Buat kalian yang sudah punya akun di Perpus UMK, tinggal masukin aja ya email dan sandi. Dan untuk yang belum punya akun, silahkan daftar dengan klik tombol daftar ya. Eits, perlu diingat nih, harus memakai email resmi mahasiswa UMK ya. Jika kalian sudah masuk, kalian tinggal cari nih buku apa yang kalian inginkan. Bahkan bisa search langsung biar lebih gampang untuk mencarinya. Di aplikasi Perpus ini menampung semua buku yang ada di Perpus UMK loh, dari mulai ekonomi, hukum, teknik, pertanian, bahkan masih banyak buku-buku yang lain. Kali ini saya mau cari buku tentang hukum. Jika kita klik pinjam, kita akan mempunyai hak atas buku itu selama 3 hari tanpa bisa dipinjam oleh orang lain. Dan kita bisa secara langsung mengambil buku itu di Perpus UMK loh. Simple kan? Kita bisa membacanya dulu melalui e-booknya juga loh. Kali ini saya mau mengambil buku yang saya pinjam tadi nih. Dalam berbagai keterbatasan sumber daya yang ada, berbagai perpustakaan menggunakan layanan daring. Untuk itu, perpustakaan UMK kita menyediakan aplikasi online atau aplikasi Perpus UMK untuk terus berkontribusi memasok berbagai pengetahuan dan meningkatkan literasi masyarakat. Kebutuhan informasi dan pengetahuan mahasiswa UMK tetap dapat dilayani dengan baik melalui aplikasi perpustakaan UMK atau Perpus UMK. Dengan satu klik, pemustaka dapat mengakses berbagai buku elektronik, jurnal elektronik, naskah digital, peta digital, dan bahan pustaka multimedia tanpa datang langsung. Perpustakaan UMK terus melakukan terobosan dalam upaya peningkatan budaya gemar membaca dan literasi mahasiswa UMK. Terobosan utama melalui transformasi perpustakaan berbasis daring atau online. Tujuan dibentuknya aplikasi perpustakaan ini untuk memudahkan para mahasiswa UMK dan agar perpustakaan menjadi pusat pengetahuan. Hai sahabat pemustaka, dapatkan ratusan koleksi buku gratis di aplikasi Perpus UMK. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasinya sekarang di Google Play Store. Bye!
Selamat datang di UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Pusat belajar, referensi, dan literasi di lingkungan kampus Universitas Muria Kudus. Sebelum Anda berkunjung ke Perpus UMK, pastikan kamu mahasiswa aktif yang memiliki KTM. Dan bagi masyarakat umum, bisa menggunakan kartu pengunjung yang sudah disediakan oleh staf. Pemustaka bisa mengisi presensi pengunjung dengan menggunakan KTM. Demi keamanan dan kenyamanan, UPT Perpus UMK menyediakan laci loker untuk menyimpan barang pribadi pemustaka agar tetap aman. UPT Perpustakaan menyajikan layanan secara online maupun offline. Untuk layanan offline yang tersedia diantaranya layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, layanan skripsi, hingga layanan deteksi bebas plagiat. Untuk layanan online bisa diakses di mana saja dan kapan saja melalui digilib.umk.ac.id. Beberapa layanan online yang tersedia seperti katalog online, jurnal elektronik, dan repository UMK. Dengan fasilitas yang sudah disediakan, selain membaca buku dan mengerjakan tugas, kamu bisa meminjam buku dan memperpanjang durasi peminjaman buku. UPT Perpustakaan dilengkapi dengan ruang pertemuan yang bisa dimanfaatkan oleh Sivitas UMK untuk kegiatan diskusi, bedah buku, nobar, belajar mengajar, dan lain-lain. UPT Perpustakaan juga memiliki warung Perancis, di mana sebagai sarana belajar mengenai Prancis dan mendapatkan informasi pendidikan dan beasiswa pendidikan di Prancis. Untuk informasi mengenai fasilitas, layanan, dan beragam kegiatan UPT Perpustakaan bisa diakses melalui perpustakaan.umk.ac.id. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap buku adalah ilmu, karena membaca buku adalah jalan ninjaku. Universitas Muria Kudus mempunyai perpustakaan yang memiliki begitu banyak sumber referensi buku, baik akademik, tips, hiburan, dan masih banyak jenis-jenis buku lainnya. Fasilitas di perpustakaan Universitas Muria Kudus sangat memadai, sehingga pengunjung tidak akan kesulitan dalam menemukan buku yang sedang dicari. Fasilitas terasa semakin lengkap dengan tempat yang begitu nyaman untuk para pembaca. Selain membaca, pengunjung juga dapat mengerjakan tugas atau hanya bersantai ria. Perpustakaan Universitas Muria Kudus mempunyai buku yang lengkap, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang oke. Rekomendasi Sipil Desa Sulistia Adi Gunawan. Prosedur pelayanan surat keterangan bebas pustaka, UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Di era modern, yang mengutamakan kemudahan, UPT Perpustakaan melakukan banyak perubahan dari fasilitas hingga bagian pelayanan, salah satunya adalah layanan kartu bebas pustaka bagi mahasiswa. Lalu bagaimana mendapatkan kartu bebas pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus? Sebelum kita membahasnya, kita akan membahas prosedur UPT Perpustakaan.
UPT Perpustakaan UMK menerapkan sistem penjaminan mutu yang dijelaskan dalam Manual Mutu BPM UMK, MM, dan Manual Prosedur Penjaminan Mutu BPM UMK. Manual mutu tersebut memuat kebijakan, mutu akademik, sistem penjaminan mutu akademik, serta organisasi, tanggung jawab dan wewenang. Prosedur UPT Perpustakaan ini merupakan acuan bagi pelaksana UPT Perpustakaan dan pihak lain yang berkaitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prosedur UPT ini hendaknya dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Lalu apa itu surat keterangan bebas pustaka bagi mahasiswa UPT Perpustakaan UMK? Surat keterangan bebas pustaka adalah surat yang menyatakan bahwa pemustaka sudah tidak memiliki tanggungan buku atau denda. Surat ini digunakan sebagai salah satu syarat pemberkasan wisuda bagi mahasiswa. Alur bebas pustaka, UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kartu bebas pustaka bisa mengumpulkan CD atau DVD di UPT Perpustakaan UMK di lantai 3, untuk format bias dilihat di website UPT Perpustakaan UMK. Cek plagiasi. Mahasiswa yang sudah mengumpulkan skripsi atau tensisi yang berbentuk CD atau DVD akan dicek plagiasi di UPT Perpustakaan UMK, kemudian mahasiswa akan diberikan form pengumpulan CD atau DVD untuk diisi mahasiswa dan dikembalikan ke petugas. Dalam proses pengecekan plagiasi apabila lebih dari 50% maka akan dikembalikan ke Dosbik atau Kaprogi, dan apabila kurang dari 50% maka dilanjutkan untuk pengecekan administrasi perpustakaan di UPT Perpustakaan UMK. Cek administrasi. Dalam pengecekan administrasi ini meliputi bahan koleksi yang dipinjam. Apabila mahasiswa memiliki tanggungan pinjaman maka mahasiswa wajib menyelesaikan terlebih dahulu yang berada di lantai 2 atau ruang layanan sirkulasi. Lantai 2 UPT Perpustakaan UMK, petugas akan menanyakan apakah buku masih ada atau buku yang dipinjam hilang. Jika buku yang dipinjam masih ada, petugas akan melakukan sirkulasi dengan menggunakan aplikasi. Apabila buku yang dipinjam hilang maka akan dikenakan sanksi yang sudah disepakati di UPT Perpustakaan UMK. Catatan bagi mahasiswa yang sudah melengkapi administrasi, mahasiswa bisa mengambil kartu bebas pustaka di lantai 3, bagi yang tidak mempunyai tanggungan administrasi mahasiswa bisa langsung menunggu di lantai 3 UPT Perpustakaan UMK, selamat kini mahasiswa telah mendapatkan kartu bebas pustaka dan dapat digunakan sesuai keperluannya. Baik, itu tadi adalah nominasi 10 besar Lomba Video Perpustakaan Universitas Muria Kudus tahun 2021. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah merasa puas dengan hasilnya, ataukah masih deg-degan nih mengenai gimana, dan juga waduh, lawan saya ternyata bagus-bagus. Dan aku juga tadi Dimas di sini tadi lihat videonya juga sangat luar biasa, dan juga kreativitas dari teman-teman mahasiswa maupun umum di sini ya, sangat luar biasa sekali. Dan tadi sudah dijelaskan mengenai penilaiannya, dan sesaat lagi nanti kita akan mengumumkan siapa yang akan memenangkan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit tentunya. Tetapi kita nanti dulu ya, biar teman-teman lebih deg-degan lagi, kita refresh dulu sebentar. Nah, tadi kayaknya ada yang dari teman-teman yang mungkin menonton nominasi ini dengan keluarganya, atau mungkin jangan-jangan satu RT nih ya, nonton nominasi pengumuman untuk Lomba Video Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk penilaian sendiri sudah dari Dewan Juri, dan juga penilaiannya 50-50 ya, dari Dewan Juri 50%, juri kedua juga 50%. Jadi untuk keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Nah, gimana teman-teman? Sudah siapkah mengenai siapa yang akan mendapatkan juara 1, juara 3 dan juara 2 ya? Kelewatan tadi juara 2-nya. Dan juga untuk juara favoritnya tidak lupa yaitu dari
kategori like terbanyak dari netizen. Apakah sudah mengkerahkan semuanya teman-teman satu RT, bahkan Karang Taruna, bahkan teman-teman netizen yang lainnya, bahkan ada effort yang sampai mempromosikan Instagram Ads gitu ya. Ya, baik. Untuk teman-teman jangan khawatir karena nanti kita akan mengumumkan siapa saja yang akan memenangkan lomba video dari Perpustakaan Universitas Miraculous tahun 2021. Nah, sebelumnya tadi Dimas sudah menjelaskan dari awal bahwa untuk teman-teman di sini yang membuat video rata-rata sudah sesuai dengan protokol kesehatan tentunya ya, dan juga sudah mematuhi protokol kesehatan dan juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, langsung saja, sudah siapkah ini? Saya tanya sekali lagi. Ini nggak bisa di ini ya. Mungkin teman-teman pengen nyapa nih aku. Gimana teman-teman, sudah siap? Mungkin di kolom komentar bisa ketik gitu ya. Sudah siap untuk pengumuman nominasi atau pengumuman juara 1, juara 3 dan juara favorit lomba video Perpustakaan Universitas Miraculous tahun 2021. Oh ya, banyak sekali yang udah siap, ada yang deg-degan, aku deg-degan lur kayak gitu ya. Dan juga ada yang udah tarik semoga. Dan ini dia juara favorit netizen 2021 dimenangkan oleh Enor Yuna Ariza. Selamat untuk Enor Yuna Ariza yang sudah mendapatkan juara favorit dengan berdasarkan like terbanyak. Dan selanjutnya ini dia video terbaik 2021 dimenangkan oleh juara 3, dimenangkan oleh Dwi Ningsih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Dwi Ningsih. Selamat mendapatkan juara ketiga dari video yang sudah dibuatkan. Lalu ini dia juara 2, dimenangkan oleh Jundi Armadir. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Jundi Armadir ya. Selamat. Dan juga ini dia juara 1, dimenangkan oleh Dimas Adiguna. Luar biasa sekali. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang dan juga pemenang juara 1, juara 2, juara 3 atas kesertaannya, dan juga juara favorit tentunya yang sudah mengkerahkan teman-temannya untuk meng-like dan juga menonton videonya sampai dengan selesai sehingga mendapatkan juara-juara yang diharapkan gitu ya. Baik, Dimas di sini mau interaksi sebentar nih sama yang juara 1. Kami ucapkan kembali selamat untuk pemenang juara 1, pemenang juara 2, pemenang juara 3 dan juga pemenang juara favorit untuk lomba layanan Perpustakaan Universitas Miraculous tahun 2021. Baik, boleh dibuka untuk Kak Dimas ya, yang di sini sebagai juara 1. Juara 1 lomba video layanan Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Ini namanya sama-sama Dimas ya. Nanti kita 50-50 ya Mas ya. Loyalty Mas, namanya juga Dimas ini. Oke, boleh Mas Dimas untuk berkenan untuk membuka videonya. Kita tanya-tanya sebentar nih, ngulik sebentar tentang videonya gitu ya. Kita tanya-tanya sedikit tentang videonya dan juga kami ucapkan selamat untuk para pemenang yang sudah memenangkan video pada lomba nominasi Perpustakaan Universitas Miraculous, lomba video layanan Perpustakaan Universitas Miraculous tahun 2021. Baik, kita tunggu untuk Mas Dimasnya. Ayo Mas, kita di sini duet ya Mas. Nanti kita akan menampilkan gimana nih Mas Dimas untuk sudah puaskah dengan hasilnya seperti itu, atau mungkin ada yang mau disampaikan. Sudah terhubung untuk Mas Dimas Adiguna. Boleh untuk Mas Dimas kameranya boleh dibuka gitu, kelihatan hidungnya juga nggak apa-apa, yang penting dibuka kameranya. Kita mau tanya sebentar lagi Mas kalau berkenan ini untuk sebagai juara 1. Oh gitu. Baik, sepertinya kameranya error. Ya, kameranya error. Untuk Mas Dimas, apakah sudah mendengarkan suara saya Mas Dimas? Ya sudah. Oke, Mas Dimas, sebelumnya selamat nih atas kemenangannya mendapatkan juara 1 lomba layanan Perpustakaan Universitas Muria Kudus tahun 2021. Nah, terima kasih Bang atas selamatnya. Iya, dan Mas Dimas, kita boleh tanya sebentar ya Mas ya? Ya. Oke, Mas, kesulitannya membuat video ini selama prosesnya itu seperti apa?
Untuk kesulitannya sih relatif ya Bang, mulai dari pengambilan videonya juga, mulai dari kita lebih kentalin ke konsepnya aja yang susah itu Bang. Konsep ya Mas ya, tentunya kalau konsep itu nanti lebih Dimana matang di kita awal mencampur ya. protokol kesehatan dengan pelayanan. Oke. Ada lagi Mas? Nggak ada sih, itu aja. Nggak ada ya, itulah aja ya. Oke, untuk pesan, mungkin pesannya buat teman-teman nih yang sudah semangat juga untuk mengirimkan video, yang sudah masuk 10 besar nominasi maupun yang belum berkesempatan untuk mendapatkan nominasi 10 besar lomba perpustakaan Universitas Mirah Kudus, lomba video tentunya. Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, mungkin semangat buat teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Silahkan Mas. Ya, yang utama ya semangat itulah, semangat terus berjuang, jangan pantang menyerah. Yang pasti kalau editor kembangkan kreativitasnya pada videomu, itu sih. Tentunya yang semuanya harus semangat ya Mas ya. Ini leburnya berapa hari Mas ini membuatan video ini? Ini editing, karena editing itu laptop saya kentang gitu Bang ya, nggak memenuhi spek, tapi saya uraikan itu seminggu Bang, sekitar seminggu. Wow, lama ya Mas ya, lumayan effortnya lumayan lama ya Mas ya untuk editing sendiri. Iya. Baik, Mas Dimas minta ini saran teman-teman saya. Oh iya, tentunya sama teman-teman ya, sama timnya juga ya. Iya. Iya, salam juga untuk teman-temannya yang belum bisa. Atau mungkin sebelahnya ada teman-temannya, ada timnya? Lagi di kos teman-teman saya. Oke. Mas Dimas ini mendapatkan juara 1 dan mendapatkan nominal sebesar 1 juta rupiah. Tentunya ini nominal yang sangat besar sekali. Dan ini kira-kira dibuat-buat apa nih Mas Dimas? Ya pasti dibagi ke tim, terus ya disimpan sih. Disimpan buat kehidupan ke depannya. Ini bagi hasil kan nih sama timnya? Iya pastilah bagi hasil. Mungkin mau dibagi hasil berapa nih? 50-50 apakah? Nggak tahu ya, nanti ya urusannya nanti ya Kak ya. Iya. Oke, Mas Dimas, kami ucapkan kembali lagi selamat atas kemenangannya yang sudah memenangkan lomba video layanan perpustakaan Universitas Mirah Kudus tahun 2021. Semoga bermanfaat nanti untuk hadiahnya, dan juga nanti bisa mungkin bisa membeli device yang lainnya untuk mendukung ikut lomba yang lainnya, untuk lomba-lomba yang tahun depannya akan diselenggarakan. Amin. Makasih Bang. Baik, terima kasih Mas Dimas atas partisipasinya yang sudah bergabung di sini. Alhamdulillah jadi juara bosku. Oke, nampaknya senang sekali ya Mas Dimas ini, tadi masih terdengar ya suaranya kayak gitu, kayak gak nyangka mungkin ya, kayak aduh aku ternyata pemenangnya kayak gitu kan. Oke, baik, tadi kalau sudah dari juara pertama, juara yang mendapatkan 1 juta rupiah, selanjutnya Dimas mau tanya nih untuk juara favorit lomba video layanan perpustakaan Universitas Mirah Kudus. Kami persilakan untuk juara favorit bisa menghidupkan kameranya. Kita tanya-tanya sejenak untuk teman-teman. Mungkin ada kesan pesan atau mungkin kita tanya-tanya mengenai sulitnya tadi kayak yang di juara 1. Baik Kak Yuna, silahkan untuk menghidupkan kameranya. Kita tanya sebentar ya Kak ya. Oke. Ya, Kak Yuna juga boleh silakan untuk menyimak dan meninggalkan komentar juga mengenai kesan pesannya setelah mengikuti lomba video layanan perpustakaan Universitas Mirah Kudus tahun 2021. Oke, Kak Yuna, apakah sudah mendengarkan suara saya?
Sudah Pak, sudah sambil kerja. Oke, halo Kak Yuna, boleh buka kamera dong? Kita mau tanya-tanya sebentar ini. Sudah Kak, sudah. Oke. iPhone. Halo. Apa rajinnya Kak? Ini rajinnya. Oh dia Ya halo. Halo, namanya Ya, halo, siapa Kak. ini? Ini yang berkomunikasi Yuna, siapa? Kak, ini. Ini Yuna, Kak. Ini dengan ini yang Halo, gabung Kak, ini iPhone ya? Yuna. Oh, Yuna. Oh iya Kak. Halo. Halo, boleh menghidupkan Kak, oi. kameranya? Sudah dihidupkan Kak kameranya. Oke. Halo Kak. Oke, halo. Yuna. Iya. Iya, sabar bos ya, sabar. Ini agak delay soalnya. Oke, Kak Yuna, gimana Halo, nih kabarnya hari ini? Oh, baik sekali Kakak. Ini baru sambil kerja ya, maaf. Oke, ini kayaknya ini baru sama teman-temannya nih. Baru kerja sama tim. Lagi di mana, Kak, ini? Sama tim sambil kerja. Oh, di pantai nyantai asik. Asyab. Oh, lagi mantai ternyata dapat hadiah gitu ya, kayak dapat rezeki nomplok gitu kayak ya. Wah, saya senang sekali Kak. Saya tadi hampir nangis tapi malu sih banyak orang. Belum ditanya, bentar. Oh, belum ditanya. Belum ditanya. Iya Kak. Ini Ya oke. tanya dong. Yaudah deh. Mumpung Kak Yunanya juga udah jawab ya. Yaudah Kak, gimana pesan kesannya deh biar tadi gimana, senang atau kok sedih atau mungkin campur aduk senang sama sedih gitu Kak. Boleh disampaikan sama teman-teman? Senang Kak, saya senang sekali. Tadi langsung nelpon emak saya. Emak saya girap-girap Kak. Apa itu girap-girap? Alhamdulillah sekali ya. Ya, ini sama teman-teman loh Kak. Sama Ayo. tim ini juga kerja. Oke. Kak Saya Yuna. senang sekali untuk teman-teman semuanya. Tetap berkarya, tetaplah menjadi yang terbaik. Jadilah dirimu sendiri dan itulah saya tidak tahu. Mantap. Oke, Kak Yuna ini sebagai pemenang juara favorit, di mana juara favorit ini adalah untuk juara yang like-nya terbanyak. Nah, ini gimana nih bisa mengumpulkan like segitu banyaknya sampai beribu-ribu itu tipsnya mungkin ya, mungkin apa ya, ada cara tersendiri kah atau mungkin mengerahkan satu RT, satu KKN, satu kampung? Wah, jelas. Itu saya berdarah-darah Kak. Kak, saya itu sampai share di grup RT, grup RW, grup keluarga, sampai cekcok Facebook, sampai Tinder saya share semuanya Kak. Di pasar-pasar saya, woi ibu, tolong di like. Woi mbak, like, seperti itu Kak. Jadi alhamdulillah, wa syukurillah, wala nikmatillah, saya bisa seperti itu. Aduh, luar biasa Kak Yuna ya, effortnya untuk mengumpulkan like sampai ke pasar-pasar, jangan-jangan juga di subscribe juga ya itu ya Instagramnya Kak, jangan lupa di like dan subscribe gitu ya. Iya, itu serius loh Kak, saya serius sekali loh. Saya tuh orangnya nggak pernah bercanda Kak. Sama nanti kapan-kapan main ke studio kayak kita bercanda bareng di sini. Oke Kak Yuna. Asyik. Saya tadi sambil ngopi santuy, ditemani rintik hujan, sambil merenungkan kenangan-kenangan indah bersama dia yang sudah sama mereka. Bentar, ini konsepnya tercampur sama kenangan nih berarti ya videonya ya, jangan-jangan. Oh iya. Saya tuh orangnya melo Kak. Tidak, saya menang, hampir nangis tapi malu kok. Sini orang banyak. Oke Kak Yuna, untuk uangnya nih mau dipakai buat apa nih kira-kira untuk hadiahnya? Uangnya sih mau bagi-bagi sama teman-teman ya Kak, karena kayak kerjanya kan tim kita.
Terus kalau bisa ya saya mau buat haji tapi nggak cukup kan gitu. Terus tadi yang satu RT gimana? Satu pasar tadi dikasih nggak? Oh, satu pasar saya rencana mau motong ayam. Satu RT tak kasih Kak, meskipun satu suwir. Yang penting roto. Gitu ya. Titik olah ketor. Oke. Oke Kak Yuna, terima kasih atas partisipasinya yang sudah gabung di lomba. Oke, sama-sama. Iya, di lomba video perpustakaan layanan perpustakaan Universitas Mirah Kudus tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung dalam acara pengumuman ini pada siang hari ini tanggal 30 Maret 2021. Lalu Dimas di sini mau mengumumkan nih. Nah, untuk teman-teman untuk pengambilan hadiah sertifikat souvenir lomba bisa diambil hari Senin tanggal 5 April 2021 tepatnya di Perpustakaan Universitas Mirah Kudus dan tentunya menggunakan protokol kesehatan yang berlaku ya. Dan semua peserta lomba berhak mendapatkan sertifikat dan juga peserta nominasi 10 besar mendapatkan sertifikat dan juga souvenir dari Perpustakaan Universitas Muria Kudus. Dan itu tadi adalah serangkaian acara kita pada siang hari ini di mana kita ada tujuannya yaitu untuk memupuk kreativitas untuk teman-teman dan juga mahasiswa yang sudah bergabung, sudah ada effortnya, ada yang sampai lembur berapa minggu gitu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Bagi saya semuanya adalah pemenang, tetapi di sini yang menang kalah adalah hal yang biasa. Baik, akhirnya kita sudah di penghujung acara yaitu penutupan. Saya mewakili segenap panitia lomba video layanan perpustakaan Universitas Muria Kudus tahun 2021. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan kompetisi terdapat kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih semua, selalu semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya Dimas undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.